yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth. Halo, assalamualaikum para pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Ini konten pertama yang Mimin buat di channel ini. Jika ada salah kata atau terlihat kaku dalam menceritakan, mohon dimaafkan. Karena Mimin juga masih belajar untuk bisa lebih baik lagi. Dan Mimin sarankan bagi kalian semua untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum mendengarkan Mimin bercerita. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan di sini dua orang yang sedang mengobrol, yaitu ayah dan anak. Dan ini adalah Hill, ayah dari anak tersebut. Sedangkan anak itu bernama Doggy. Doggy adalah anak sematawayang dari Hill. Doggy selama ini tinggal bersama dengan ibunya. Dan di waktu libur, Doggy sering berkunjung ke kota tempat ayahnya berada. Pagi itu mereka berdua merencanakan ingin melihat pertandingan. Time's the game start? 6:30. Dan ketika mereka hendak pergi, Hill mendapatkan telepon dari salah satu orang kepercayaannya, yaitu Mike. Mike mengabarkan kepada Hill kalau salah seorang dari anggotanya telah terlibat kecelakaan. Sebenarnya, Hill dan timnya sedang merencanakan sesuatu aksi. Karena salah satu anggotanya telah terlibat kecelakaan, dan demi kelancaran aksi mereka, mau tak mau Mike pun meminta Hill menggantikan tugas anggota tersebut. Karena posisi Hill sangat dekat dengan lokasi yang akan mereka targetkan. Awalnya Hill menolak karena ia telah ada janji bersama Doggy untuk menonton pertandingan. Dan Mike pun meyakinkan Hill kalau tugas itu tidak akan berlangsung lama. Hill hanya diminta untuk mengawasi satu unit truk yang akan keluar dari sebuah perusahaan. Dengan sedikit perdebatan di antara mereka, Hill pun dengan berat hati menyetujui apa yang dikatakan oleh Mike. Dan scene pun berpindah. Di sini terlihat Hill yang telah sampai di lokasi pengintaian dan menyuruh Doggy untuk menunggu di mobil saja, karena ia tak ingin sang anak tahu apa yang ingin ia lakukan. It's 2 minutes, okay? Tak lama setelah itu, terlihat Hill sedang memesan sebuah kebab, sembari melakukan pengintaian terhadap truk yang akan keluar dari tempat tersebut. Tak berselang lama, truk itu pun terlihat keluar dari gudang itu. Baru saja truk itu berjalan beberapa meter, tiba-tiba saja truk itu diberhentikan oleh sekelompok orang yang sedang memperbaiki jalanan. Dan disinilah aksi yang tak terduga pun terjadi. Dengan bersenjatakan lengkap, sekelompok orang itu pun langsung merampok truk tersebut. Area di sekitar lokasi pun disterilkan. Celakanya, Doggy yang berada tepat di seberang jalan juga terkena imbasnya. Doggy dengan paksa disuruh keluar dari mobil oleh salah satu perampok itu dan menyuruhnya untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi. Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Go. Face to the fucking ground! Mendengar suara tembakan, refleks Doggy pun melihat ke arah tembakan tersebut. Dan tak sengaja Doggy pun melihat wajah salah satu para perampok. Karena tak ingin meninggalkan saksi, perampok itu pun juga menghadiahi Doggy dengan timah panas. Seketika Doggy pun tewas di tempat. Terlihat Hill yang telah menyelesaikan pembelian kebabnya. Ia pun berniat untuk kembali ke mobil. Alangkah terkejutnya Hill melihat Doggy yang sedang dihujani tembakan oleh para perampok tersebut. Dengan sigap Hill pun berlari mendekati Doggy. Sekali lagi perampok itu mengeluarkan tembakan. Seketika Hill pun terkapar terkena tembakan para perampok. Dan scene pun berpindah. Terlihat Hill yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah ia mengalami koma selama 3 minggu. Ia pun syok mendengar berita kalau putra sematawayangnya tidak selamat dalam insiden tersebut.
Di sini terlihat Hill sedang menemui seseorang. Pria itu adalah kepala polisi yang berwenang di daerah itu. Hill berniat untuk menanyakan identitas para perampok yang telah menghabisi anaknya. Tapi di sini Hill tidak mendapatkan jawaban, karena pria itu juga tidak mengetahui dari kelompok mana para perampok itu berasal. If their names are on that list, you can do your worst. Here's a shit list. Knock yourself out. Somebody knows something. Di tempat yang berbeda, Mike dan anggota yang lainnya sangat cemas menunggu kedatangan Hill, karena mereka semua merasa bersalah karena telah meminta Hill untuk melakukan pengintaian itu. Tapi di sini Hill tidak menyalahkan mereka semua. Ia hanya meminta kepada timnya untuk segera menemukan para perampok tersebut. I need a face. I need to know who pulled the trigger. Tapi sebelum Hill memerintahkan, mereka semua telah bergerak duluan dan hasilnya masih tetap sama. Mike dan yang lainnya juga belum berhasil menemukan nama ataupun dari mana kelompok tersebut berasal. Seketika, Hill pun terlihat tidak senang dengan jawaban dari anggotanya. Ia pun memerintahkan dengan tegas agar mendatangi setiap preman yang ada di kota tersebut, mulai dari preman kampung sampai preman kota. Understood. Dan ini adalah salah satu preman yang cukup berkuasa di tempat itu. Tetapi masih saja Mike tidak berhasil mendapatkan jawaban dari preman tersebut. Dengan terpaksa, Hill pun harus turun tangan. Dengan caranya, Hill pun mendapatkan sebuah nama dari preman itu. Only fucking name. If it's anyone, it's them. Fucking Dart. Gash Brothers. Preman itu menyebut kalau kelompok itu terkenal kejam dan sering melakukan perampokan. Keesokan harinya, Hill dan anggota lainnya bergerak mendatangi kelompok yang telah disebutkan sebelumnya oleh preman itu. It isn't them. So, what do you think? Tapi lagi dan lagi, dengan seluruh usaha yang telah mereka lakukan, Mike dan anggota lainnya masih saja belum menemukan siapa sebenarnya perampok yang telah menewaskan Doggy. Di sini Hill yang terlihat sangat marah dan kacau langsung menghabisi kelompok itu. Mike menyarankan kepada Hill agar ia sedikit beristirahat, dan Mike juga mengatakan kepada Hill sepertinya perampok tersebut dilakukan oleh orang dalam. It's gotta be an inside job. You're right, Mike. Dan scene pun berpindah. Di sini terlihat Hill mendatangi sebuah perusahaan. Perusahaan itu bernama Vertigo. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa antar jemput uang dalam kota antar provinsi. Di sini Hill bukan ingin melakukan penyekapan seperti yang dilakukan di adegan sebelumnya. Malah sebaliknya, Hill ingin melamar pekerjaan sebagai driver truk di perusahaan itu. Hill berharap bisa mendapatkan sedikit petunjuk dengan bergabungnya dia ke dalam perusahaan tersebut. Dengan melalui sedikit tes dan nilai yang pas-pasan, Hill pun berhasil diterima di perusahaan itu. Hari demi hari ia lalui dengan baik, dan dengan sangat hati-hati, Hill pun secara diam-diam mencari informasi tentang para driver yang bekerja di sana. Tidak butuh waktu lama bagi Hill untuk mendapatkan informasi semua karyawan yang ada di sana. Dan terlihat di bagian lain, sekelompok pria berbadan kekar dan tegap sedang duduk dan ngopi santuy bersama. Dari percakapan mereka semua, terdengar jelas kalau mereka semua adalah mantan militer yang telah diberhentikan dari tugas. Dan kelompok inilah yang dicari-cari oleh Hill selama ini. Akibat dari terlalu lama mereka menganggur, kelompok itu pun merencanakan perampokan untuk bisa bertahan hidup. Tapi target mereka sekarang adalah orang-orang kaya yang ada di kota tersebut. Dan aksi mereka pun berjalan dengan sangat mulus. Tapi yang namanya manusia selalu saja merasa kekurangan, dan kekurangan. Merasa tidak cukup dengan hasil yang mereka dapatkan dan menimbang risiko yang akan mereka terima.
Jelas saja anggota dari kelompok itu tidak senang dengan hasil rampokan mereka. Dan sebagai solusinya, mereka pun ingin melakukan aksi yang lebih besar lagi, dengan cuan yang lebih banyak sebagai hasilnya. We are aware. The bigger the reward, the bigger the risk. Ya, benar saja. Mereka pun menargetkan untuk merampok truk pengantar uang itu lagi. Mengingat aksi mereka 1 tahun yang lalu, yang berhasil merampok truk itu sekaligus jadi luka mendalam bagi Hill. Mereka pun sepertinya ingin melakukan aksi itu kembali. Tapi kali ini dengan rencana yang lebih besar. We're hitting them all. How much? North of 150 million. Dan dengan matang mereka pun mempersiapkan rencana pengintaian selama 3 bulan ke depan. Scene pun berpindah ke gudang Vertigo. Di sini terlihat Hill yang baru saja datang setelah menjemput uang dari beberapa bank yang ada di kota tersebut. Dan terlihat juga Hill yang sudah mulai akrab dengan beberapa karyawan yang ada di sana. Dalam pekerjaannya, Hill memiliki partner 2 orang, yaitu Dave dan Bullet. Dan seperti biasa, keesokan harinya mereka mendapatkan tugas untuk mengantar dan menjemput uang. Disinilah aksi Hill pertama kali diperlihatkan selama ia bekerja di perusahaan tersebut. Diperlihatkan, Hill dan Dave sedang berada di dalam truk. Ternyata mereka sedang menunggu Bullet. Merasa ada yang tidak beres, Dave pun mencoba untuk menghubungi Bullet. Dan benar saja, terdengar rintian suara Bullet yang sedang kesakitan. Ternyata Bullet sedang disandera oleh sekelompok perampok amatiran. Seketika Dave pun langsung gugup mendengar berita itu. Ia sangat ketakutan sampai harus mengompol dalam celana. Hill pun meminta Dave untuk menuruti apa kata perampok tersebut. Dengan berat hati, Dave pun mengikuti perintah Hill. Dan mereka berdua pun diarahkan ke sisi lain dermaga, yang dimana mereka telah ditunggu oleh perampok tersebut. Perampok tersebut meminta agar seluruh uang yang mereka bawa agar dilemparkan ke mobil yang sudah mereka siapkan. Hill pun menuruti kemauan perampok itu. Ia pun lantas melemparkan satu persatu uang tersebut ke dalam mobil yang telah disiapkan. Tapi dengan cerdiknya, Hill dengan sengaja melemparkan salah satu tas itu ke samping, agar perampok yang berada di mobil itu keluar dan mengambilnya sendiri. Dan benar saja, sesuai rencana Hill, perampok itu pun keluar dari mobilnya dan inilah yang terjadi. Sorry, pal. Setelah Hill memperlihatkan kemampuannya, sontak ia pun menjadi idola di perusahaan tersebut. Setelah mengalami kejadian itu, Hill pun kembali bertugas dan sekarang Hill hanya berdua dengan Bullet. Seperti biasa, mereka berdua sedang melakukan pekerjaan dan tiba-tiba saja mereka dicegat oleh beberapa orang yang sedang mengendarai motor. This Joker. What the hell's going on? Move it! Get the fuck back! Lagi-lagi mereka dirampok. Tapi di sini Hill terlihat biasa saja. Dan ia pun diminta untuk membuka pintu belakang truk. Dengan santai Hill pun menuruti perkataan dari perampok tersebut. Sontak para perampok itu sangat terkejut melihat sosok yang turun dari truk adalah Hill. Seketika para perampok itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan membatalkan aksi mereka. Ternyata pemimpin dari perampok itu adalah Mike, orang kepercayaan Hill selama ini. Ya nggak mungkin ngerampok bos sendiri. Kembali ke gudang Vertigo, lagi-lagi semua orang dibuat kaget oleh aksi Hill. Dan aksi Hill kali ini menarik perhatian Dina, satu-satunya wanita yang berada di perusahaan tersebut. Dan inilah yang diinginkan oleh Hill, karena Hill telah lama curiga dengan Dina. Lanjut pada malam hari, terlihat Hill sudah berada di dalam rumah Dina. Dan ia pun bertanya kepada Dina, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak ini. Awalnya Dina menolak untuk menjawabnya. I want you to understand how resourceful and serious I am. Tapi Hill yang berdarah dingin, ia pun dengan santai meletuskan senjata yang ada di tangannya.
Sontak Daina pun langsung syok melihat Hill yang seperti tidak takut untuk membunuh. Dan Daina pun menjawab dengan jujur semua pertanyaan dari Hill. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Hill pun lantas meninggalkan Daina begitu saja. Dan scene pun berpindah. Setelah mengintai cukup lama, tiba saatnya bagi para perampok itu untuk melakukan aksi mereka. Demi kelancaran aksinya, kali ini mereka mengandalkan salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Bullet sedang melakukan tugas harian bersama Hill. Di tengah perjalanan mereka, Bullet pun mengatakan kepada Hill rahasia terbesarnya. Well, there's something I need to tell you about me. The boy was unfortunate. The 2 guards being killed was necessary. Ternyata Bullet selama ini adalah salah satu dari anggota perampok yang telah dicari Hill selama ini. Bullet pun menyampaikan kepada Hill kalau ia ingin hidup cukup lakukan saja sesuai rencananya. Yeah. I'm with you 100%. Hill pun mengikuti dengan patuh rencana Bullet. Di tengah perjalanan, Bullet pun menepikan truk yang dibawanya dan memasukkan beberapa perampok itu ke dalam truk mereka. Adegan pun berpindah ke gudang Vertigo, di mana Bullet dan Hill telah berhasil masuk ke gudang itu. Dengan sigap, para perampok yang sudah bersiap di dalam truk langsung melancarkan aksi mereka. Dengan cepat, mereka pun telah menguasai gudang tersebut. Move now, move! Go! Get on the ground. All the way! Sementara itu, Hill yang berusaha melepaskan ikatannya dan mencoba mencari celah untuk menghentikan aksi perampok tersebut. Karena para perampok tersebut datang dengan persiapan yang lengkap, sedikit susah bagi Hill untuk menghentikan mereka. Tapi dengan keterampilan yang Hill miliki, ia pun berhasil mendapatkan celah dan dengan sigap melumpuhkan salah satu perampok itu. Dengan refleks, Hill pun membuka penutup kepala si perampok, berharap ia bisa menemukan pembunuh anaknya. Merasa belum menemukan pelaku utamanya, Hill pun menyamar menjadi salah satu perampok dengan memakai kostum si perampok yang telah ia habisi sebelumnya. Dan tembak-menembak di antara mereka pun tak terhindarkan. Come on, come here. I'm not gonna hurt you. Akibat dari tembak-menembak tersebut, beberapa dari perampok itu bisa dilumpuhkan, dan beberapa dari mereka berhasil kabur beserta hasil rampokannya. Sebelum mereka pergi, sekali lagi Hill melihat wajah yang ia cari selama ini. Tetapi akibat luka tembak yang diterimanya, ia hanya bisa memandangi pelaku itu pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian, di sini terlihat salah satu perampok. Ya, benar saja, ia adalah pelaku utama dan orang yang dicari Hill selama ini. Berkat HP yang telah diselipkan sebelumnya oleh Hill, Hill pun dengan gampang menemukan lokasi pelaku. Pelaku itu bernama Jan. Jan yang mendengar ada suara telepon, ia pun lantas memeriksa dari mana asal suara tersebut. Dan ia pun kaget ketika mengetahui suara itu berasal dari salah satu tas yang berisi uang. Ternyata Hill sudah berada di sana dari tadi dan mengawasi gerak-geriknya. Di sini Jan yang belum sadar siapa Hill, dengan santai ia pun bertanya kepada Hill. You here for the money? What the money? Hill membalasnya dengan melemparkan hasil otopsi Dogi kepada Jan, anak yang telah ia tembak 1 tahun lalu dalam aksi perampokannya yang pertama. Seketika Jan pun ingat hari itu, dan Hill meminta Jan untuk membacakan hasil otopsi tersebut. Dengan segala upaya yang telah Hill lakukan, akhirnya datang hari di mana Hill bisa membalaskan kematian putra sematawayangnya. Dan Jan pun tewas dengan luka yang persis sama yang diterima oleh Dogi waktu itu. Setelah membalaskan semuanya, Hill pun pergi meninggalkan tempat itu dan film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan semoga kalian semua bisa sedikit terhibur oleh cerita yang tidak jelas dari Mimin. Sekali lagi maaf kata jika ada kesalahan dalam pengucapan
ataupun terlihat sangat kaku dalam menceritakan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini.